Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja BPK Transformasi Batch 4 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Andri Kusumo, mahasiswa BPK Universitas Negeri Jakarta, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 2016725202220. Pada hari ini tanggal 8 Januari 2026 saya akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema pilihan karir setelah lulus dari MAN 2 Jember di ruang kelas 12G MAN 2 Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Tadi PB. Ya. Gimana? PB-nya? Lancar. Anak-anak, sekarang akan diadakan bimbingan klasikal, yaitu bimbingan yang akan membantu kalian untuk nantinya setelah lulus dari MAN 2 Jember ini mau kemana. Baik, tentunya sih sebelum kita memulai materi, ayo kita kelas memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita menuju ke materi, kita bermain dulu. Sebentar aja. Permainannya tebak gambar. Ya. Tentunya kalian kan sudah mempelajari pelajaran ekonomi. Di situ ada materi tentang nilai uang. Oke. Padahal uang itu kalian sudah pegang setiap hari. Mau kemana-mana tetap dipegang, ya. Mau tidur ya juga dipegang. Takut hilang. Permainannya gini, tebak gambar. Di uang itu mestinya ada macam-macam gambar. Sekarang saya dari uang yang paling kecil dulu. Uang 2000. Nah, nah, di sini ada gambar orang menari. Nah, yang bisa ada tanda tangan. Sebutkan nama tarian apa yang ada di uang 2000. Yang jawab. Dari piring Pak. Dari Padang. Dari Padang bukan. Saya dulu ya. Makanin Aisyah. Siap kalian untuk menerima? Kita mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang jadi. Setelah lulus dari SMA atau SMA mau kemana kita? Atau kemana? Di ruang tinggi. Mau khusus? Kuliah ada ilmu sains, ada ilmu teknik, ada ilmu ekonomi, sosial, pertanian,
kesehatan dan lainnya. Dan nantinya larinya ke kita tujuannya adalah mencari pekerjaan. Sama dengan kursus atau training, karena kita kekurangan mungkin dalam ini belum punya keuangan, bisanya nanti ke kursus, larinya juga ke skema jalur karir. Syaratnya dari kuliah adalah harus kita lulus. Kalau kita cuma lulus antara mengulang, lalu kalau sekarang tidak ada yang mengulang, akan diulang. Tidak akan mengulang, maksudnya tidak akan mengulang di sekolah. Mungkin dengan adanya ujian ulang saja. Atau kalau memang betul-betul tidak lulus, kita larinya ke FB. Kalau lulus kita langsung kuliah, apa kuliah di perguruan tinggi negeri atau kita memilih kita di kalau yang training harus milih kemana atau ke kursus, milih ke kursusan apa yang akan kita ikuti. Ini beberapa pertanyaan apabila kita studi lanjut, apa program studi yang diminati, ya, kalau kita kuliah, bagaimana prospek masa depan dari studi itu, dan di mana universitas yang akan kita ikuti. Kalau mau bimbel, program apa yang akan dipilih untuk bimbel atau kursus itu? Bagaimana prospek ke depannya? Dan lapangan pekerjaan apa yang akan kita hadapi? Kalau kita mau bekerja, dapat dari mana informasi pekerjaan itu? Bagaimana cara merespon informasi? Seandainya sudah dapat informasi tentang pekerjaan yang sudah ada, apa yang harus dipersiapkan? Buat surat lamaran atau sekedar langsung ikut teman yang sudah mengajar buat bekerja? Apa yang sukses untuk dunia kerja, sedangkan kita masih buta dalam pekerjaan itu? Pilihan studi lanjut di perguruan tinggi harus studi lanjut atau kuliah. Mengapa kita harus itu? Satu, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir kita. Jadi kita harus sudah siap masa kedepannya. Jadi kita kalau sudah punya ilmu yang kita lebih siap, agar memiliki sikap dan mental yang lebih baik. Tuh, sikap kita gimana nanti kalau sudah selesai kuliah mau mencari pekerjaan gimana, untuk memudahkan dalam bekerja dan membuka usaha yang lebih baik. 4, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur. 5, untuk memperoleh kecukupan yang keuangan baik secara Anda bekerja atau berusaha. Jadi kalau kita kuliah itu tentunya dapat ilmu yang lebih banyak. Untuk mempersiapkan mencari lapangan pekerjaan mungkin lebih luas. Kalau cuma sekedar lulus dari kuliah atau kerja, apalagi kerjanya nanti atau ada tetangga atau teman yang ngajak dari TKW, itu yang repot. Nah, sama aja dengan kita apa? TKW kebanyakan kalau di daerah Jember itu kan pekerjaan yang ditawarkan satu pindah waktu, yang ini selama ini kita ada ya, maksudnya yang lebih
lebih ngetren di sini dulu mampu atau yang mana. Artinya memang larinya ke akhir. Dan pekerjaan di situ tantangannya lebih banyak. Keilmuannya kurang, risiko lebih banyak. Kenapa? Kalau ada barang hilang nantinya kita akan jadi merugikan, jadi rugi. Hal harus yang diperhatikan untuk studi lanjut status habilitasi kalau sekarang itu kalau kita kena mungkin kalau kemampuan kita masih kurang dan mungkin jangan memikirkan terlalu memikirkan administrasinya, yang penting kita berpikir gimana kita masuk dulu. Jalur jenjang atau pendidikan untuk bentuk perguruan tingginya, sistem penerimaan ya sistem kita sekarang akan menghadapi SNBP atau SNBP atau ikut kedinasan. Hal penting untuk diketahui yaitu fokus keinginan kita dulu. Apa menurut primer? Utama dulu. Jadi kita mau tujuan kita utama dulu. Atau dengan kedua bakat kita penjurusan bidang studi, fokus kemampuan. Kalau kita memang mampunya di bidang sosial nanti orang apalagi ada tekanan kamu harus menjadi dokter, kita lebih baik mengalah. Maksudnya mengalah berunding untuk fokus ke keinginan kita dan kemampuan kita. Bentuk-bentuk perguruan tinggi, universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, politeknik. Kalau universitas yang kalian tahu, institut itu yang baru-baru masih akademik. Kalau akademik sekolah tinggi kalau dulu kayak air masih sekolah akademik punya akademik militer, akademik perkapalan. Kalau politeknik itu politeknik kesehatan. Jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Ya kan jalur akademik atau di profesi atau vokasi. Kalau di akademik yang ganti dapat gelar S1, S2 atau dan S3. Kalau profesi atau vokasi dari D1 sampai D4. Kalau kita setelah ini kursus atau satuan pendidikan dan sekolah. Atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan ilmu atau keterampilan. Pelatihan kerja dan seluruh kegiatan untuk memberi peroleh meningkatkan apa yang diminati kalian. Kerja bisa di dalam negeri atau di luar negeri. Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan. Kita seleksi atau kita mencari job fair pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh Pemda atau perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita. Ini yang terakhir. Mungkin setelah lulus dari menjual tutup buku ada kan? Nanti mulai lulus dari SMP sudah ada ikatan, apalagi yang enak saya sudah ada ikatan dengan sana. Ada
diam dulu. Gimana Mbak? Jelas lagi gimana? Kalau misalnya kita lihat ada nggak risiko konsekuensi atau malah lebih banyak benefitnya daripada iya Kalau tidak siap dengan tidak itu diikuti jalur apa dulu. Kalau memang kita sekarang ini kan di awal itu jalur prestasi. Nah, ternyata kita bukan tidak lulus, kita tidak lolos di jalur prestasi, kita jalur di yang tulis. Nah, kalau memang ternyata tidak lulus lagi di tidak jalur tes, ya, ada 3 tahapan yang lain kan, mandiri. Tapi kalau memang nanti kita kira-kiranya mandiri itu tidak mampu, menurut saya biasa aja, kita gigit dulu. Tapi konsekuensinya tahun depan kita saingannya lebih banyak. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri mulai awal. Kita harus mengikuti les, jangan sampai putus. Kita belajar kita jangan sampai putus. Kalau kenapa kebanyakan kalau sudah putus, apalagi mengisi waktu luang kita dengan bekerja, kalau sudah pegang, nah itu pegang, insya Allah kebanyakan sudah agak malas kita untuk belajar lagi untuk mempersiapkan yang akan masuk perguruan tinggi lagi ke yang tahun depan. Itu konsekuensinya. Insya Allah kalau menurut saya lebih banyak tantangannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, apa? Ya, Mas. Saya mau tanya soal PKA, Pak. Saya dengar di internet ada pengumuman yang bilang kalau hasil dari PKA itu bisa buat untuk daftar PNS. Oke, kita tunggu kabar yang jelas dulu ya. Belum surat resminya belum ada. Kalau selama ini TKA itu untuk validasi rapor kita yang akan diikuti untuk pendaftaran SNBP. Untuk selama ini kita belum ada resminya saja. Kita nunggu surat resmi dari pihak Kementerian Pendidikan dulu. Kalau tidak ada, ya kita berkelompok. Terlalu banyak. Itu dua. Namoran satu kelompok. Ya pas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Siap ya? Siap. Coba kalian tuliskan dan diskusikan rencana program setelah lulus dari MAN 2 ini. Saya kasih waktu 10 menit diskusi. Karena dari perorangan, ya, nanti jadikan satu kelompok. Nanti menyebutkan namanya, ya siapa kalau memang dalam satu kelompok itu tidak sama. Ya, dijelaskan juga. Jadi teman saya yang ini, bisa bersama Anda yang tidak sama itu nanti dijelaskan juga keinginan saya aja. Nah, selama ini nih ada keinginan kalian karena tidak sempat konsultasi, jadi kan diam saja. Nah, sekarang coba digunakan dengan agenda ini. Ya. Dua, tiga, empat,
Aduh, main dulu. Oh, tidak satu ya? Ya, ini balik. Tiga dua ya. Jadi yang terima jadi berapa? Satu dulu. Saatnya terdapat dimulai. Ya, jangan maju. Ya, halo teman-teman semua. Jadi berdirinya kita di sini kami ingin menyampaikan tentang hasil diskusi dari kelompok 5 tentang rencana setelah lulus dari Madua Jember. Dari kelompok 5 itu pengennya itu melanjutkan ke PTN favorit dengan jurusan yang diinginkan. Nah, di kehidupan perkuliahan nanti pengennya itu nanti di sana kita akan menjalani hidup dengan konsisten dan disiplin. Amin. Memiliki banyak relasi dan teman-teman yang suportif dan lulus dengan predikat yang baik hingga menemukan pekerjaan yang menjamin dan cukup untuk masa depan kita. Amin. Ya. Ya, ada yang nanggapi dari itu? Sudah. Ada yang sampaikan? Iya. Ya, semuanya pengen kuliah. Kuliah dulu. Kuliah dulu. Baru kerja. Udah duluan. Nah, sudah. Sudah ada. Yang lain, nanggapi? Sudah. Jangan mau kerja sampingan. Kalau misalnya ya rencananya itu kalau misalnya pekerjaan seperti itu kalau misalnya kita di luar kota, karena kan itu hidup mandiri. Tapi kalau misalnya di dalam kota kan, gitu. Kelompok 5. Terima kasih. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nah, pada kelompok kami tadi waktu diskusi itu kita memiliki dua pandangan, yakni kuliah dan melanjutkan kuliah atau kerja. Nah, untuk kuliah sendiri kita berpikir gimana supaya kita tidak memberatkan orang tua kita. Jadinya kita ketika kita lulus dari Mandua Jember, nah rencana kita kuliah sambil nyari beasiswa. Jadi kita waktu kuliah itu tidak memberatkan orang tua kita. Juga waktu kita kuliah juga kita mencari kerja sampingan ketika kita di luar kota. Kenapa kok ketika di luar kota kita nyari kerja sampingan? Karena biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak waktu di luar kota, seperti kayak kos-kosan atau transportasi kita berangkat ke kota yang kita tuju. Nah juga di pandangan yang kedua yaitu kita langsung kerja yang akan dijelaskan oleh Nanti. Di kelompok sendiri ada yang pandangan langsung kerja. Kenapa langsung kerja? Karena ketika kerja kita tuh bakal punya jam terbang yang lebih tinggi gitu loh. Pengalamannya tuh bisa lebih anak kuliah. Karena dengan langsung kerja kita tuh banyak aktivitas di mana-mana. Terus juga pasti mendapatkan penghasilan sendiri yang kalau udah jam terbangnya udah banyak itu otomatis bisa meningkatkan keprofesionalitasnya kita gitu ke bidang itu. Jadi juga di sini Mandua Jember kan ada keterampilan. Jadi gak usah perlu khawatir menurut saya karena kita juga pastinya punya basic atau basic skill yang didapat dari Mandua Jember.
pasti jadwal kuliahnya itu enggak apa ya, enggak nentu, enggak jadi menurut kalian itu bakal terganggu juga. Pendidikan kan Iya. pekerjaan sampingan yang kita maksud itu yang nggak terlalu memberatkan, seperti kan ada jasa cek meeting itu banyak dibutuhkan buat mahasiswa itu bisa dikerjakan di mana saja cuma menggunakan handphone aja. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan cara online. Jadi kayak menurutnya, saya lanjutkan ya, menurutnya dia kan teknologi sekarang udah banyak di mana-mana. Itu kayak kita bisa bekerja di rumah atau di mana saja di waktu yang enggak dikekang gitu loh sama peraturan formal yang layaknya di pekerjaan formalitas itu. Jadi kayak ya seperti freelancer kan juga bisa. Terus konten creator. Tadi anggap tadi. Jadi ini ada pilihan untuk kerja dulu ya. Kerja dulu apa bareng? Dua-duanya ada. Nah tadi kan dari penjelasan Pak Andri, kalau nggak salah ada pilihan tentang kuliah profesional ya Pak. Itu D1, D2, atau D3. Tapi jadi pertanyaannya itu kalian mending memilih kuliah profesional D1, 2, 3 yang emang kuliahnya itu memang itu bekerja daripada kuliah yang akademik itu S1, 2, 3. Jadi kalian mending kuliah di 1, 2, 3 atau kerja sambil kuliah. Jadi kan di kelompok kita kan ada yang berpikir untuk masuk kerja sama kuliah dulu. Menurut kalian, menurut saya sendiri. Itu tergantung ya, soalnya kayak misalnya saya pengen kerja, nah nanti otomatis saya milih di 1, di 2, di 3 dan seterusnya kan. Ya. Tapi kalau mau lebih ke lingkup profesional, ya saya pasti pilihnya S1. Oh iya. Saudara kita mengikuti rangkaian dari materi kita dari awal dan sampai presentasi tanya dan teman-teman kalian bisa disimpulkan bahwa keinginan utama dari kita hak bagi orang itulah hak dan budaya. Setiap keinginan mestinya tidak sama, bisa berubah-ubah. Sekarang ingin kuliah, besok ingin kerja. Tantangan ke depannya lebih banyak, lebih berat. Ya semoga keinginan kita selanjutnya harus orang tua. Meskipun di awal punya perbedaan antara orang tua dengan keinginan kita, setidak-tidaknya kita bisa meluruskan keinginan kita dengan keinginan orang tua, kita bisa menyeimbangkan. Dari itu ada yang ditanyakan? Ada? Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Untuk materi selanjutnya kita bertemu nggak? Kita bicarakan kalau minggu depan. Ayo sebelum kita akhiri setelah kelas berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.